Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat, Ibu Dia Prabaningrum dan Ibu Maharani Intan Andalas IRP selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia Modern. Dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota yang terdiri dari Siti Rohmatunisa dengan NIM 210142060, saya sendiri Intan Mulansari dengan NIM 210142062 dan Angga Amalia dengan NIM 210142064. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah sastra Indonesia modern, khususnya pada angkatan 66 hingga 70-an. Untuk mengawali cerita panjang kita akan menyingkap terlebih dahulu apa itu latar belakang terbentuknya sastra angkatan 66 tersebut. Kok bisa ada angkatan 66? Kalian penasaran gak sih bagaimana awal mula kemunculannya? Yuk kita bahas. Jadi, awal mula munculnya sastra angkatan 66 ini didahului dengan adanya kemelut di segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh adanya aksi teror politik G30 SPKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Nah, angkatan 66 ini merupakan kumpulan dari sastrawan atau budayawan yang mempunyai cita-cita ingin adanya pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya sastra angkatan 66 sejalan dengan tumbuhnya aksi-aksi sosial politik di awal angkatan 66 yang dipelopori oleh KAMMI atau KAPPI untuk memperjuangkan Tritura. Secara politis, angkatan 66 terlahir dari pergolakan politik di masyarakat dan penyelewengan oleh pejabat negara yang tidak memiliki moral. Penyelewengan tersebut antara lain pelanggaran terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945 dengan memasukkan komunis sebagai sebuah nilai keindonesiaan yang tentu saja hal ini melanggar sila pertama pada Pancasila. Selain itu, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Hal-hal tersebut membuat negara menjadi semakin terpuruk dan rakyat menderita. Akhirnya, dengan semangat kebangkitan angkatan 66 menolak kebudayaan didominasi oleh politik. Perlawanan ini dilakukan oleh semua kalangan yang diawali oleh gerakan mahasiswa, selain pemberontakan-pemberontakan di daerah seluruh Indonesia. Peristiwa politik tersebut berimplikasi pada paham sastra yang berkembang pada masa tersebut. Terdapat dua kelompok, yaitu golongan penulis yang terkumpul dalam lekra dan para seniman penanda tangan manifest kebudayaan. Selain itu, ada satu lagi kelompok yang tidak termasuk di dalam keduanya dan menempati pada posisi netral. Lekra mulanya bukan lembaga budaya PKI, menjadi salah satu media dalam metode penyerangan terhadap berbagai bidang PKI yang agresif. Serangan dilakukan pada orang-orang yang tidak bersedia mendukung PKI. Salah satu tokoh yang diserang adalah Hamka. Maka pada awal Agustus 1963 di Bogor dan di Jakarta diadakan pertemuan-pertemuan antara tokoh budaya, pengarang, dan seniman lainnya untuk membahas mengenai manifest kebudayaan. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu manifest kebudayaan? Manifest kebudayaan merupakan perlawanan-perlawanan yang dilakukan para budayawan dan sastrawan akibat tekanan yang bertambah besar dari pihak komunis dan pemimpin bangsa yang mau menyelewengkan negara. Hasil rumusan itu dibawa ke dalam sidang lengkap pada tanggal 27 Agustus 1963. Selaku pimpinan sidang Gunawan Muhammad dan sekretarisnya Bokor Hutasuhud, sidang memutuskan naskah manifest kebudayaan yang bunyinya sebagai berikut. Yang pertama, kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami. Yang kedua, bagi kami, kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhannya sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat dari kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa. Dan yang terakhir adalah Pancasila merupakan falsafah kebudayaan kami. Manifest kebudayaan ini pertama kali dipublikasikan dalam surat kabar Berita Republik Jakarta. Manifest tersebut ditandatangani pada 17 Agustus 1963 oleh beberapa pengarang, di antaranya ada Habib Jasin, Zain, Tresno, Sumarjo, Gunawan Muhammad, Bokor Hutasuhud, Wiratmo Sukito, dan Suhokjin.
Pasca diumumkan, manifest tersebut didukung oleh seniman-seniman di daerah. Namun, Lekra tidak tinggal diam. Dengan menggunakan pengaruh dalam pemerintahan dan semua media yang telah dikuasai oleh mereka menyerang manifest kebudayaan dan orang-orang yang menandatanganinya. Soekarno menyatakan bahwa manifest kebudayaan dilarang. Orang yang menandatangani manifest tersebut diusir dari tiap kegiatan. Ditutup segala kemungkinan untuk mengumumkan karya-karyanya, bahkan menjadi pegawai pemerintah dipecat dari pekerjaannya. Penamaan Angkatan 66 sebenarnya sempat mengalami adu pendapat. Sebelum Angkatan 66 diresmikan, ada beberapa nama angkatan. Ada yang memberi nama Angkatan Manifest Kebudayaan atau Manikebu. Alasan penamaan ini karena manifest kebudayaan yang telah dicetuskan pada tahun 1963 menyatakan pernyataan tegas perumusan perlawanan terhadap penyelewengan Pancasila dan perusakan kebudayaan oleh Lekra atau PKI. Beberapa sastrawan merasa keberatan dengan nama Angkatan Manikebu. Mereka berpendapat bahwa sastrawan yang tidak ikut menandatangani atau mendukung manifest kebudayaan akan merasa tidak tercakup di dalamnya. Meskipun hasil ciptaannya menunjukkan ketegasan dalam menolak ideologi yang dibawa oleh PKI dalam lapangan politik dan kebudayaan. Pemberian atau penamaan Angkatan 66 pertama kali dikemukakan oleh H.B. Jassin dalam artikelnya yang berjudul Angkatan 66 Bangkitnya Satu Generasi yang dimuat dalam majalah Horizon pada Agustus 1966. Kemudian dimuat kembali dalam bunga rampainya berjudul Angkatan 66. Kayak apa sih sastra Angkatan 66 hingga 70-an itu? Untuk mengetahui seperti apa sastra Angkatan 66 dan 70-an itu, kita dapat melihat dari ciri sastra angkatan tersebut. Sastra Angkatan 66 dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada kelompok 60 hingga 66. Kelompok sastra 60 sampai dengan 66 merupakan masa kejayaan sastrawan Lekra yang bernaung di bawah panji-panji PKI. Sastrawan yang berseberangan dengan PKI dapat dikatakan kurang berkembang, apalagi manifest kebudayaan yang menjadi konsepsinya dicekal dan dilarang pemerintah pada tahun-tahun ini. Kemudian yang kedua ada kelompok 66 hingga 70-an. Kelompok sastra tahun 66 sampai dengan 70-an, masa ini didominasi oleh karya-karya yang berisi protes terhadap pemerintah. Dari segi isi, konsepsinya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari protes sosial, ekonomi, dan politik yang dikemukakan dengan berapi-api, dan retorikanya sangat kuat beralih ke curahan hati dan perasaan lega pengarang yang sekian tahun tertindas. Pada akhirnya tema-tema agama juga menjadi warnanya. Ciri sastra Angkatan 66, yang pertama ada dari segi tema. Sebagian besar puisi Angkatan 66 bertemakan protes sosial yang mengemukakan ketidakadilan di bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, hingga ekonomi. Berikutnya ada dari segi isi. Karya sastra Angkatan 66 berisikan tentang protes sosial yang ditujukan pada kemunafikan dan kesewenang-wenangan pemerintah pada masa Orde Lama. Dan yang ketiga ada bahasa. Pada sastrawan Angkatan 66 cenderung membuat karya dengan bahasa yang kasar, bahkan berupa umpatan yang berlebih-lebihan. Namun tidak jarang juga ditemukan karya protes sosial yang begitu lembut dan halus. Kemudian yang keempat ada dari segi bentuk. Karya sastra Angkatan 66 ada yang berbentuk prosa dan puisi. Dan selanjutnya ada gaya dan aliran. Beberapa gaya atau aliran yang sering digunakan oleh sastrawan Angkatan 66 adalah sarkasme, sinisme, dan paralelisme. Berikutnya ada juga ciri-ciri umum dari sastra Angkatan 66 ini. Yang pertama, mulai dikenal gaya epik atau bercerita pada puisi, ditandai dengan munculnya puisi-puisi balada. Yang kedua, ada puisinya menggambarkan kemuraman batin, seperti hidup yang menderita. Yang ketiga, ada prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Yang keempat, ceritanya dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintah lebih banyak mengemuka. Yang terakhir, yaitu banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Nah, lalu siapa saja sih sastrawan Angkatan 66 ini? Orang yang diklasifikasikan oleh H.B. Jassin dalam Angkatan 66 yang menulis prosa dan puisi sebagai media perjuangan antara lain ada Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, Saini KM, Sapardi Djoko Damono, Gerson Poik, Tuti Herati,
Dan masih banyak pengarang serta penyair angkatan 66 lainnya yang mempunyai andil besar dalam mempertahankan Pancasila. Antara lain ada Taha Muchtar, Arifin C. Nur, Bokar Hutasuhud, Raswanto, Ayub Rosidi, W.S. Rendra, N. Hadini, Iswi Sawitri, Abdul Wahid, Situmjang, Satyagraha, Hokrip, Mas Nur Samin, Subagio Sastrowardoyo, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui tadi, banyak sekali sastrawan yang masuk dalam angkatan 66 hingga 70-an ini. Jadi tidak mungkin kita membahas semuanya dalam sesi kali ini ya. Lalu siapa yang akan kita bahas kali ini? Kita memilih 3 tokoh, diantaranya ada Taufik Ismail, kemudian ada W.S. Rendra, dan yang ketiga ada Putu Wijaya. Untuk biografi dari Taufik Ismail akan saya bawakan sendiri, yaitu oleh Intan Wulansari, dan yang kedua biografi S. Rendra akan dibawakan oleh Saudari Siti Rohmatunisa, dan yang ketiga biografi dari Putu Wijaya akan dibawakan oleh Saudari Angga Amalia. Baik, untuk yang pertama, saya Intan Wulansari akan mengajak kalian lebih mengenal siapa itu Taufik Ismail. Siapakah itu Taufik Ismail? Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 25 Juni 1935. Taufik Ismail lahir dari pasangan Anggufar Ismail dan Siti Nur Muhammad Nur. Ayahnya adalah seorang ulama dan pendiri Parmi. Ia tumbuh dalam keluarga guru dan wartawan yang suka membaca. Ia telah bercita-cita menjadi sastrawan sejak masih SMA. Masa kanak-kanak sebelum sekolah dilalui di Pekalongan. Ia pertama masuk sekolah rakyat di Solo. Selanjutnya ia berpindah ke Semarang, Salatiga, hingga menamatkan sekolah rakyatnya di Yogyakarta. Taufik Ismail menyelesaikan SMP di Bukit Tinggi. Setelah menyelesaikan SMA di Bogor, ia kembali ke Pekalongan. Pada tahun 1956 hingga 1957, Taufik meraih beasiswa American Field Service International School untuk mengikuti Whitefish Bay High School di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Sebagai angkatan pertama dari Indonesia, Taufik Ismail melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran, Hewan dan Peternakan, Universitas Indonesia yang sekarang menjadi IPB, dan tamat pada tahun 1963. Pada tahun 1971 hingga 1972 dan tahun 1991 hingga 1992, beliau mengikuti International Writing Program University of Iowa City, Amerika Serikat. Ia juga belajar pada Faculty of Language and Literature American University in Cairo, Mesir pada tahun 1993. Karena pecah Perang Teluk, Taufik Ismail pulang ke Indonesia sebelum selesai studi bahasanya. Mengutip dari Sayuti tahun 2005. Taufik Ismail juga mempunyai prestasi di dunia internasional. Dia pernah diundang sebagai Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, Malaysia, menjadi pembicara dan penggarang tamu. Ia juga sering mewakili Indonesia dalam festival sastra di 24 kota di Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika sejak 1970-an. Puisinya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, Sunda, Bali, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Cina. Taufik Ismail juga sering didaulat membacakan puisi-puisinya di berbagai ajang nasional maupun internasional. Taufik merupakan salah satu pendiri Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ, Taman Ismail Marzuki atau TIM, dan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta LPKJ pada tahun 1968. Di ketiga lembaga itu, Taufik Ismail mendapat berbagai tugas, mulai dari Sekretaris Pelaksana DKJ, PJ Direktur Tim, dan Rektor LPKJ pada tahun 1968 hingga 1978. Setelah berhenti dari tugas tersebut, Taufik bekerja di perusahaan swasta sebagai manajer hubungan luar PT Unilever Indonesia 1978 hingga 1990. Mengutip dari Sayuti tahun 2005. Nah, kita telah mengenal siapa itu Taufik. Sekarang, apa peran Taufik Ismail dalam perkembangan sastra Indonesia? Sejarah mencatat, Taufik Ismail sebagai tokoh sastra angkatan 66 yang memiliki pengaruh cukup populer di tengah masyarakat Indonesia. Popularitasnya ini dicapai Taufik melalui karya puisi yang dipublikasikan melalui berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik, seperti majalah, koran, radio, hingga televisi. Selain itu, Taufik Ismail juga aktif membacakan puisi di berbagai acara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mengutip dari Yudhoyono tahun 2010.
Taufik Ismail mempunyai ayah seorang wartawan dan sering memuat tulisan di media massa, begitu pula dengan ibunya yang sering memuat pantun. Hal inilah yang memotivasi Taufik Ismail untuk menulis dan berkarya agar namanya bisa tercantum di media massa, seperti orang tuanya. Keinginan itu dia wujudkan melalui penerbitan puisi pertama yang dibuat Taufik Ismail berbentuk gurindam 4 baris. Pada masa itu, Taufik Ismail masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Puisi tersebut kemudian dimuat di harian Sinar Baru di ruang anak-anak mengutip dari Ismail 2010. Bacaan yang disukai Ismail semasa duduk di sekolah menengah atas adalah majalah Mimbar Indonesia dan Kisah yang pada waktu itu dipimpin oleh Habib Yasin. Taufik Ismail dan kawan-kawannya berlomba-lomba mengirimkan karangan ke majalah tersebut. Hasilnya, karangan ia dan kawan-kawannya berhasil dimuat dalam majalah Kisah. Pada masa ia masih menjadi mahasiswa, ia menulis lebih produktif dengan menghasilkan banyak karya sembari aktif dalam berbagai demonstrasi pada tahun 1966 seperti Tirani, Birpen Kami Pusat 1966, Benteng Litera mengutip dari Sayuti 2005. Tak hanya itu, karya-karya lainnya ada Puisi-Puisi Sepi 1971, Kota, Pelabuhan, Ladang, Angin, dan Langit 1972, Buku Tamu Museum Perjuangan, Dewan Kesenian Jakarta yang bentuk booklet baca puisi, Sajak Ladang Jagung, Pustaka Jaya 1974, Kenalkan, Saya Hewan, Sajak Anak-anak, Arya Selama 1976, dan masih banyak lagi karya lainnya. Taufik Ismail merupakan salah satu penyair yang sering menyuarakan kritik melalui puisi terhadap ketimpangan dalam politik, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia saat itu. Puisi adalah sarana untuk menyampaikan kritik yang tajam. Ketika budaya akal sehat dikebiri, ketika korupsi menjadi budaya, ketika kebinekaan dan pluralitas tidak berdaya, maka daya kreatif diwujudkan Taufik Ismail lewat karya-karyanya. Puisi Tirani dan Benteng merupakan karya yang syarat dengan gugatan dan sekaligus menyodorkan alternatif bersifat kritis, konseptualitas, negatif, dan terapis. Puisi-puisi dalam Tirani dan Benteng menggarap kecemasan, kesangsian harapan, dan angan-angan. Mengutip dari Ismail tahun 2012. Dalam puisinya tersebut, konsep penyadaran dan penyerahan yang tersembunyi di balik puisi-puisinya, alat kohesi yang dominan dalam puisi-puisi Taufik Ismail adalah relasi konjungtif, pengulangan, dan keantoniman. Penggunaan alat-alat kohesi ini bagaimana membantu pembaca dalam usaha memahami makna puisi. Karya-karya yang dihasilkan Taufik Ismail tidak hanya berbentuk prosais, tetapi juga berbentuk liris, mengekspresikan problematika kehidupan manusia. Tema-tema yang dihasilkan Taufik Ismail dalam puisinya juga beragam, mulai dari masalah kerinduan, percintaan, moral, sosial, politik, budaya, hingga agama. Hal tersebut menjadikan puisi Taufik Ismail menjadi kaya akan tema-tema dari seluruh aspek kehidupan. Dalam karirnya sebagai penyair, Taufik Ismail memperoleh sejumlah penghargaan dari pemerintah dan lembaga-lembaga seni budaya tingkat regional maupun internasional. Di antaranya ada Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1970, Cultural Visit Award dari pemerintah Australia 1977, Southeast Asia World Award atau SAA World Award dari Kerajaan Thailand 1994, penulisan karya sastra terbaik dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 1994, Sastrawan Nusantara dari Negeri Johor, Malaysia 1999, Dr. Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2003. Kehidupan Taufik Ismail tidak semulus yang kita bayangkan. Apakah kalian tahu bahwa Taufik pernah dipecat secara tidak hormat sebagai dosen? Kok bisa seorang Taufik Ismail dipecat? Yuk kita lihat kilas baliknya. Jadi, saat itu sekitar tahun 1994, beliau mengungkapkan bahwa beliau masih menjadi dosen muda di Institut Pertanian Bogor atau IPB bersama dengan 29 dosen muda lain dari kampusnya. Taufik Ismail saat itu hendak melanjutkan studi ke Kentucky, Amerika. Mereka dapat beasiswa
paspor, tiket, semua sudah di tangan. Pada hari Selasa, tepat 3 hari sebelum mereka berangkat, karena keberangkatan mereka pada hari Jumat, mendadak tiba-tiba Taufik tidak diperbolehkan berangkat. Beasiswanya dicabut begitu saja. Pupus sudah harapan punya gelar S2 dan S3 dari kampus Amerika. Kalian tahu mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya adalah karena Taufik termasuk salah satu seniman yang ikut menandatangani manifest kebudayaan. Seperti yang kita bahas di awal tadi, kelompok yang menandatangani manifest kebudayaan akan kehilangan hak-hak mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dari 30 dosen di IPB dan 30 lagi di Institut Teknologi Bandung, Taufik adalah satu-satunya nama yang dicoret dari daftar penerima beasiswa, meskipun ia sendiri sebenarnya sudah pernah ke Amerika sebelumnya. Setelah itu, beberapa hari kemudian, Taufik Ismail kembali mendapat kabar yang tidak mengenakan. Saat beliau pergi ke kantor fakultas untuk mengambil gajinya sebagai dosen, di daftar gaji, namanya sudah dicoret dan petugas tata usaha mengatakan bahwa ia telah dipecat. Hal ini tentunya membuat Taufik Ismail sangat kecewa. Seniman yang senasib dengan Taufik Ismail sebenarnya sangatlah banyak. Tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah Indonesia lainnya. Apalagi Wiratmo Sugito, Habib Jasin, dan Bun S. Umarjati yang menggagas manifest kebudayaan. Baru setelah meletusnya G30 SPKI dan anggota PKI banyak dikejar serta dibunuh, perlahan Taufik bersuara kembali. Tahun 1966 kembali lagi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk berikutnya, mengenai W.S. Rendra akan dipaparkan oleh Saudari Siti Rohmatunisa. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rohmatunisa dengan NIM 2101420060, Rombel PBSI 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu sastrawan pada angkatan 60-an sampai 70-an. Teman-teman pasti sudah tidak asing kan pada gambar di PPT tersebut. Ya, beliau adalah W.S. Rendra. W.S. Rendra adalah salah satu penyair yang bersifat urakan tetapi sangat peduli dengan keadilan. Melalui tulisan-tulisannya realistis dan syarat akan perjuangan. W.S. Rendra lahir di Surakarta pada 7 November 1935 yang merupakan anak dari pasangan seniman yakni Raden Ci Aprianus Sugeng Bratoatmojo dan Raden Ayu Katrina Ismadillah. Ayahnya berprofesi sebagai seorang pemain drama yang juga menjadi guru bahasa Jawa serta bahasa Indonesia di sekolah Katolik di Surakarta. Sementara ibunya adalah seorang penari serimpi yang sering tampil di Keraton Solo. Lahir dari orang tua seniman, pastinya berpengaruh besar pada bakat seni yang dimiliki oleh Rendra. Rendra menempuh pendidikan SD sampai SMA di Sekolah Pangudi Luhur Santo Yosef yang ada di Solo. Kemudian ia menempuh pendidikan di jurusan sastra Inggris Universitas Gadjah Mada, tetapi ia tidak menamatkan kuliahnya tersebut. Selanjutnya pada tahun 1954 ia mendapatkan beasiswa dari American Academy of Dramatical Art untuk mempelajari lebih dalam tentang seni tari dan drama di Amerika. Tak hanya itu, Rendra juga menghadiri seminar kesusastraan di Harvard University. Kiprah Rendra di dunia sastra yang pertama yaitu menulis dan membacakan puisi. Beberapa puisi yang telah ditulisnya yaitu ada Sajak-sajak sepatu tua, Mencari bapak, Nyanyian orang orakan, Disebabkan oleh angin, Doa untuk anak cucu, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Rendra juga menulis naskah dan mementaskan drama. Rendra mementaskan drama yang bertajuk Orang-orang di Tikungan Jalan. Dan yang ketiga, Rendra mendirikan komunitas bengkel teater. Tujuannya yaitu untuk mewadahi orang-orang yang ingin memperdalam seni teater. Bengkel teater muncul di tengah-tengah kelompok teater Yogyakarta dengan gaya dan metode baru, yaitu metode improvisasi yang meminimalkan penggunaan kata. Dari bengkel teater itu, ia melahirkan seniman berbakat.
Beberapa di antaranya yaitu ada Arifin C. Nur, Putu Wijaya, Khairul Umam, Ratna Sarumpait, dan Azwar. Pada perjalanan kisah asmaranya, Rendra mendapatkan julukan burung merak. Karena saat itu ia sedang mengajak teman-temannya yang datang dari Australia untuk berkunjung ke kebun binatang Gembira Loka yang ada di Yogyakarta. Di sana, mereka melihat satu burung merak jantan yang dikelilingi oleh merak-merak betina. Lalu Rendra mengatakan bahwa burung merak itu seperti dirinya. Mulai saja itu, julukan si burung merak mulai melekat di dirinya. Rendra memiliki 3 istri, yaitu Sunarti Swandi, Raden Ayu Sitoresmi Prabuningrat, dan Kenjuraida. Beberapa kontroversi yang terjadi dalam perjalanan hidup W.S. Rendra. Yang pertama yaitu poligami dan mu'alaf. W.S. Rendra tertarik dengan agama Islam saat dekat dengan salah satu anggota komunitas bengkel teater yang bernama Syukbah Asa. Saat itu, Syukbah merupakan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga yang memperkenalkan terjemahan berjanji pada W.S. Rendra. Berjanji sendiri adalah karya sastra yang berisi pujian dan doa yang ditujukan kepada Nabi Muhammad yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Sejak saat itu, penulis asal Solo ini sangat tertarik dengan agama Islam, sehingga saat keluarga Sitoresmi tak setuju dengannya lantaran persoalan agama, ia langsung menyanggupi untuk pindah ke agama Islam. Dirinya menganggap bahwa Islam adalah agama yang bisa menjawab beberapa persoalan yang terus menghantuinya, yaitu tentang kemerdekaan individual. Kemudian ada kontroversi dalam bidang politik. Pada 1 Desember 1977, melalui pembacaan puisinya yang berjudul Sajak Sebatang Lisong, ia mengobarkan semangat pada mahasiswa yang berdemo menentang penguasa. Rekaman video pembacaan puisinya itu dijadikan sebagai pembukaan film bertajuk Yang Muda Yang Bercinta. Para aparat kemudian melarang film yang bercerita tentang teori revolusi dan kontradiksi paham komunis ini ditayangkan. Pada tahun 1978, tahun setelah kasus tersebut, ia ditangkap dan ditahan oleh kepolisian karena dianggap menghasut orang dengan membacakan puisi-puisinya di Taman Ismail Marzuki. Dilansir dari harian Kompas, puisi W.S. Rendra ini dianggap menghasut rakyat untuk memberontak pemerintah. Kemudian ia dipenjara selama 5 bulan dan bebas pada 7 Oktober 1978. Tak hanya tentang penguasa politik, W.S. Rendra juga menulis puisi yang berdasarkan keadaan masyarakat yang bobrok akibat kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya yaitu puisi sajaknya yang berjudul Seonggok Jagung. Ia menggambarkan realitas seorang pemuda yang merasa kasihan pada dirinya sendiri karena tak bisa melanjutkan pendidikan. Selain puisinya, pementasan drama Rendra dengan bengkel teater juga kerap dilarang. Sekitar tahun 1973, pementasan drama yang bertajuk Matodon dan Burung Condor yang akan diselenggarakan tengah malam dibatalkan oleh pihak kepolisian Yogyakarta lantaran takut mengganggu warga sekitar. Namun, para pementas drama meyakini alasan tersebut bukan lain sesungguhnya. Mereka menduga ada campur tangan para politikus yang khawatir kalau Rendra kembali berulah melalui karyanya. Meski begitu, seniman gigi ini tak pernah kapok dalam mementaskan dramanya. Akhir hayat W.S. Rendra. W.S. Rendra wafat pada 6 Agustus 2009, tepatnya di usia ke-74 di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Depok, Jawa Barat. Ia dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit jantung koroner sejak 25 Juni 2009. Sebelum W.S. Rendra meninggal dunia, pada malam hari pukul 9 waktu Indonesia Barat, ia sempat dibawa masuk ke unit gawat darurat dengan kondisi yang cukup kritis dan wajah sangat pucat. Demikianlah presentasi mengenai cerita perjalanan hidup W.S. Rendra. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perkembangan sastra Indonesia modern pada era angkatan 60-70-an. Nah, salah satu tokoh sastra Indonesia modern
pada angkatan 60-70-an, yakni adalah Putu Wijaya. I Gusti Ngurah Putu Wijaya atau lebih dikenal dengan Putu Wijaya adalah seorang sastrawan yang dikenal serba bisa. Pendidikan yang ia tempuh dimulai dari SR Tabanan pada tahun 1956, SMP Negeri Tabanan pada tahun 1959, SMAA Singaraja tahun 1962. Selanjutnya ia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 1969. Dilanjutkan Asri dan Asdafi di Yogyakarta, LPPM Jakarta tahun 1981, International Writing Program LOA Amerika Serikat tahun 1974. Ada begitu banyak karya dan karir yang telah dihasilkan oleh Putu Wijaya. Putu Wijaya sudah menulis kurang lebih 30 novel, 40 naskah drama, sekitar 1000 cerpen, ratusan esai, artikel lepas, dan kritik drama. Ia juga telah menulis skenario film dan sinetron. Sebagai seorang dramawan, ia memimpin teater mandiri sejak 1971 dan telah mementaskan puluhan lakon di dalam maupun di luar negeri. Beberapa di antaranya yakni mementaskan naskah Guys, Roar, di Madison, Connection, dan di La Mama, New York City pada tahun 1991. Ia membawa teater mandiri dengan pertunjukan Yel keliling Amerika. Puluhan penghargaan ia raih atas karya sastra dan skenario sinetron. Di antara karya sastra yang ia telah hasilkan yakni ada karya drama, karya novel, karya cerpen, karya novelet, dan karya esai. Ia telah lama berkarir di dunia teater, di dunia kepenulisan skenario film, dan kepenulisan skenario sinetron. Nah, di dunia teater, ia aktif menjadi admin YMI mulai dari tahun 2012 sampai saat ini. Dan pada dunia penulis skenario film, ia telah menciptakan skenario film antara lain Perawan Desa yang memperoleh Piala Citra FFI tahun 1980, Kembang-Kembangan yang memperoleh Piala Citra FFI juga di tahun 1985, Ramadan dan Ramona, Dr. Carmila, Bayang-Bayang Kelabu, Anak-anak Bangsa, Sepasang Merpati, dan Telegram. Selanjutnya, di dunia penulisan skenario sinetron, ia telah menciptakan beberapa karya yakni Keluarga Rahmat, Pas, None, Warung Tegal, Dukun Palsu. Dukun Palsu ini memperoleh penghargaan sebagai komedi terbaik pada FSI tahun 1995. Selanjutnya adalah karya Jari-Jari Cinta, Balada Dangdut, Dendam, Cerpen Metropolitan, Plot Klop, Merangkak di Atas Awan, Nostalgia, Tiada Kata Berpisah, Intrik Bukan Impian Semusim, Pantang Menyerah, Api Cinta Antonio Blanco, Sejuta Makna Dalam Kata, dan Nona Noni. Sedangkan di dunia karya, ia telah bergelut dengan drama yang telah memperoleh beberapa karya yakni diantaranya Dalam Cahaya Bulan, Lautan Bernyanyi, Bila Malam Bertambah Malam, Tak Sampai 3 Bulan, Anu, Aduh, Dak Dikduk, Edan, Ayo, Zat, Wah, dan masih banyak lagi. Di dunia penulisan novel, ia telah menciptakan banyak pula novel yang telah diketahui oleh banyak orang tentunya. Di antaranya Kroco, Dar Der Dor, Sobat, Tiba-Tiba Malam, Merdeka, Nyanyi, Teror,
perang, 5, 0, dangdut, dan masih banyak lagi tentunya. Selanjutnya, Putu Wijaya juga telah menciptakan banyak cerpen. Di antaranya, karyanya yang berupa cerpen terkumpul dalam kumpulan cerpen Bom, Protes, Darah, Yel, Tidak, Peradilan Rakyat, Keadilan, dan masih banyak lagi. Karya novelet yang telah dihasilkan oleh Putu Wijaya diantaranya MS tahun 1977, Tak Cukup Sedih pada tahun yang sama, Ratu pada tahun yang sama, dan Sah juga masih pada tahun yang sama. Karya isai yang telah dihasilkan oleh Putu Wijaya, karya isainya terdapat dalam kumpulan Isai Beban, Kentut, Samar, Pembabatan, Klise, Tradisi Baru, Teror Mental, dan Bertolak dari yang ada. Di antara banyak karya yang telah dihasilkan Putu Wijaya dalam berkarir, tentunya beliau juga telah menghasilkan banyak penghargaan yang telah diterima. Tak bisa disebutkan satu-satu karena terlalu banyak, jadi saya akan menyebutkan beberapa penghargaan yang beliau terima. Putu Wijaya menjadi pemenang penulis lakon Depsos di Yogyakarta, pemenang penulis puisi Suluh Indonesia Bali, pemenang penulis cerita film di PEN tahun 1977. Ia juga mendapat 3 buah piala citra untuk penulisan skenario tahun 1980, 1985, 1992. Ia juga menjadi pemenang sinetron komedi FSI tahun 95, Sea Right Award tahun 1980 di Bangkok, pemenang penulisan isai Kompas, Anugerah Seni dari Menteri P&K, Dr. Fuad Hasan tahun 91, penerima profesional fellowship dari The Japan Foundation Kyoto, Jepang tahun 91 dan 92, dan menjadi Anugerah Seni dari Gubernur Bali tahun 93. Selanjutnya, Tanda Kehormatan Satya Lancana Kebudayaan Presiden RI tahun 2004, Penghargaan Ahmad Bakri tahun 2007, dan Penghargaan Akademi Jakarta tahun 2009. Nah, masih banyak lagi penghargaan-penghargaan Putu Wijaya yang lainnya. Putu Wijaya juga memiliki kegiatan lain, diantaranya menjadi wartawan majalah Express tahun 1969, menjadi dosen teater Institut Kesenian Jakarta tahun 77 sampai 80, menjadi wartawan majalah Tempo tahun 71 sampai 79, menjadi redaktur pelaksana majalah Zaman tahun 79 sampai 85, dan terakhir menjadi dosen tamu teater dan sastra Indonesia modern di Universitas Wisconsin dan Universitas Illinois, Amerika Serikat tahun 85 sampai 88. Terima